Selamat pagi, perkenalkan nama saya Renaldi Christian dengan nomor pokok mahasiswa 11112110032. Baik. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi IBM SPSS ini, juga dengan langkah-langkah dalam penyelesaian tesis atau skripsi. Kita harus mengetahui dulu langkah-langkahnya. Terdapat 7 langkah, di mana ketujuh langkah ini akan kita uji dalam SPSS ini. Yang pertama, langkah uji validitas, uji reliabilitas. Ketiga, uji normalitas, heterokosasitas, multikolinaritas, juga uji T, uji F. Nah, baik. Oh, ini belum saya share screen. Bentar. Share screen. Nah, baik. Seperti yang ditampilkan di layar, di sini merupakan data input saya yang berasal dari format UAS genap yang berada di WhatsApp grup Bapak ya. Nah, sebentar saya kasih dulu ini tanggal 16 ya, pas. Tapi ini saya lupa. SPSS. Aplikasi SPSS yang saya gunakan ini versi 25. Nah, sebentar ya. Baik. Di sini sudah muncul data input saya di IBM SPSS juga dengan data output saya di IBM SPSS. Langkah pertama dalam mencari uji validitas begini. Kita kembali ke lihat di Excel ya. Di sini ada pelatihan kepemimpinan kinerja. Pelatihan ini terdiri dari X2, X3, X4 juga dengan total. Di Bapak tadi ya, tidak ada total, maka dari itu kita harus mengisikan dulu total, di mana total tersebut akan berisikan penjumlahan total dari ketiga ini. Keempat. Oh, tadi. Nah, S1, S2, S3, S4. Versi 4 ini. Dengan formula. Tidak boleh dengan kalkulator ya, formula ya. Masuk. Isikan sama dengan sum, tanda buka, tarik A3 dengan D3. Semuanya beres, A3 16. Ke bawahnya pun sama. Demikian juga dengan kepemimpinan S2, kinerja dengan totalnya. Baik. Untuk validitas, caranya begini. Tarik semua datanya, kita copy paste, pindahkannya copy paste. Data input. Kita copy paste. Nah, untuk bagian variable view-nya kita pindahkan. Yang bagian name. Ganti agar lebih gampang. Lebih mudah. X1, X2, X3, X4, juga dengan total. Nah, agar lebih mudah dilihat, bagian desimalnya kita kosongkan ya. Nah, ini kosong. Nah, sudah. Kita kembali lihat ke data view. Sudah berubah ya data view-nya ya. Nah, sekarang untuk bagian uji validitas, kita langsung saja. Kita bagian analyze, correlate, bivariate. Untuk keempat data ini kita pindahkan semuanya dengan cara Ctrl A. Kita pindahkan ke kanan. Lalu kita bagian korelasi koefisien kita masukkan persen. Test of significance kita isi dengan two tail. Kenapa tidak one tail? Akan panjang lagi ceritanya. Ya. Oke. Nah, ini
yang tampil berisikan tentang korelasi bagian uji validitas. Bagaimana cara membuktikan bahwa data ini valid atau tidak? Kita cukup pandang di bagian total dan kita bagian di baris signifikan total. Apabila data signifikansinya di atas 0, di bawah 0,05, maka data tersebut valid. Ya, saya ulang. Apabila data tersebut di bawah 0,05, maka data tersebut valid. Kita buktikan data 0,05 di bawah akan valid 0,01. Nah, oke, ini valid ya. X1 valid, S2 valid, demikian juga ke bawahnya juga. Saya akan melanjutkan dengan uji reliabilitas. Bagaimana cara uji reliabilitas? Kita cukup masuk ke analyze, kita masuk ke scale. Nah, bagian sini ada reliability analysis. Kita masukkan semuanya, kita pindahkan semuanya. Ctrl A, ini ke kanan. Dan sedangkan bagian total kita pindahkan ke kiri. Tidak perlu kata-kata yang lain, cukup oke. Akan muncul tabel reliability statistik. Sekarang syaratnya. Syarat reliability agar data tersebut bisa reliable. Bagaimana? Apabila data tersebut di atas 0,6, maka data tersebut reliable. Nah, kita lihat di data saya, reliability statistik di crown batch alpha-nya adalah 0,840. Nah, itu adalah data yang reliable. Sekarang kita akan mencari langkah uji normalitas. Uji normalitas. Bagaimana caranya? Nah, kita inputnya tadi, ini kita tambahkan ya teman-teman. Ini udah data. Nah, ini kita 5 saja. Kita kembali ke bagian Excel. Kita lihat di bagian X1 pelatihan, X2 kepemimpinan, dan Y kinerja. Ini sudah saya isi agar tidak salah pandang ya, maksud saya tidak salah bermaksud. X1 ini bukan X1 ini, tapi X1 pelatihan, X2 ini X2 kepemimpinan, dan kinerja ini kinerja Y. Dari mana angka-angka saya ini dapat? Caranya ada dua, bagian untuk mengaverage atau merata-ratakan, atau juga sum atau bagian penjumlahan, teman-teman. Ya, di sini apabila mengaverage bisa average juga dari sini. Nah, ini kita average-kan, hasilnya juga akan sama. Semuanya rata-rata kita ratakan juga sama-sama dengan hasil penjumlahan. Ini saya dapatkan dari total. Total di mana total tersebut merupakan penjumlahan dari data ini. Oke, bisa pahami ya. Dari mana saya dapatkan 16 ini? Saya mendapatkan berasal dari 16, merupakan dari total saya, yang di mana data total tersebut hasil dari penjumlahan data ini, tempat data ini. Demikian juga ke bawahnya dan ke samping. Oke. Selanjutnya saya akan mencoba menguji normalitas. Caranya kita copy paste semua data ini, copy paste, pindahkan data info saya di IBM SS yang terbaru. Nah, ini yang nah, kita copy paste. Sudah, kita masuk ke variable view. Nah, untuk bagian name, kolom name, kita rubah saja sesuai yang tadi kita tuliskan di bagian Excel. Nah, pelatihan, kepemimpinan, dan kinerja. Nah, udah. Itu ya. Sebenarnya tadi benar ya. Nah, ini ya. Aku tuh belum di recount. X1 kita lanjutkan. Kita ganti dengan pelatihan, kepemimpinan, juga dengan kinerja. Nah, sudah. Inilah data yang dimana ini data Excel kita pindahkan ke data IBM SPSS saya. Sekarang langkah untuk mencari uji normalitas. Masuk ke analyze, analyze,
Kita masuk ke non-parametric test, legacy, one sample case. Kita pindahkan semuanya. Pindahkan, pindahkan, dan pindahkan. Kita X-tab. Di sini terdapat pilihan asymptotic only, Monte Carlo, dan X-tab. Apa kegunaan dan apa perbedaannya? Begini, apabila syarat dari asymptotic only tidak memenuhi, kita gunakan Monte Carlo. Dan juga apabila Monte Carlo tidak memenuhi syarat, kita gunakan X-tab. Semuanya berfungsi. Juga ada fungsi di mana tempatnya tersebut. Sekarang kita coba menggunakan asymptotic only-nya ya. Kita continue. Di sini kita terdapat test distribution. Karena kita ingin menguji normalitas, cukup di bagian teks checkbox-nya kita centang bagian ini normal. Oke. Sudah terlihat dan tampil di sini. Banyak sekali kata-katanya, banyak sekali dan tulisan dan angka-angkanya. Bagaimana cara melihatnya agar data tersebut normal? Kita lihat di bagian asymptotic significance to tell. Ya. Nah, kita sebutkan dulu syaratnya. Apabila uji normalitas di atas 0,05 ya, maka data tersebut normal. Saya ulang, apabila data tersebut di atas 0,05 maka data tersebut normal. Saya kembali lagi bagian asymptotic significance saya. Apabila data signifikansinya tadi 0,05 maka normal. Nah ini saya 0,2. Jadi data saya adalah normal. Saya lanjutkan dengan uji yang keempat itu uji heteroskedasitas. Nah, tadi yang validitas sudah, reliabilitas sudah, normal, uji normal sudah ya. Kami paham ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, untuk uji heteroskedasitas, kita harus menggunakan error. Kenapa error? Karena error yang akan menjadikan hal tersebut di luar batas. Kenapa luar batas? Karena begini, error yang sangat dibutuhkan dalam heteroskedasitas itu. Tanpa error, uji heteroskedasitas tidak akan ada. Cara mencari error begini, kita analyze, kita correlate, kita bivariate. Kita analyze. Oh ini, regresi linear. Di bagian kinerja kita masukin ke dependen, pelatihan kepemimpinan kita masukkan independen. Oke sudah ya, kita masuk ke save. Setelah kinerja menjadi dependen, pelatihan kepemimpinan masuk ke independen, kita masuk ke save. Dari save kita lihat di bagian kolom residual ada unstandardized. Kita centang checkbox-nya, lalu kita continue. Setelah sudah kita langsung oke. Nah, kita kembali lihat di bagian ininya, bagian input yang keduanya muncul unstandardized. Sekarang kita lihat data view. Ternyata unstandardized tersebut memiliki data yang negatif. Bagaimana cara mempositifkan data tersebut? Gampang. Kita mengabsolutkan saja data tersebut. Bagaimana cara mengabsolutnya? Kita masuk ke data variable view. Kita transform compute variable. Untuk bagian karena tadi kita ingin mempositifkan data, mempositifkan angka yang minus, kita tulis saja agar tidak pusing di bagian target variabelnya absolute. Absolute ya. Nah, di sini belum ada nih. Kita pencet di bagian function groupnya. Oh, sini dari ABS. ABS itu absolut. Kita blok saja bagian yang bagian sudah di blok biru, kita masukkan unstandardized residual 2 atau res 1. Nah, copy paste. Akan muncul datanya. Kita buktikan apa sudah negatif. Nah, positif semuanya ya. Begitu.
Setelah absolut, kita akan mencari logaritma. Bagaimana cara mencari logaritma? Kita masuk ke variable view, analyze, transform, compute variable. Di bagian target variable tersebut, kita ganti dengan logaritma. Logaritma. Bagian numerik ekspresinya kita ganti. Nah, ini sudah ketemu, sudah ada ya. Tinggal cari ln. ln itu apa? Logaritma natural. Nah, ini ln ini. Nah, double klik bagian yang biru ini kita masukkan absolut. Lalu oke. Data absolut sudah ketemu juga dengan data logaritma. Coba cek. Sudah ada ya datanya ya. Nah, setelah mencari data absolut, data logaritma, masih kurang nih untuk mencari uji heteroskesitas. Kita gunakan lagi satu lagi, yaitu langsung dengan analyze, regresi, linear. Nah, bagian dependen ini kita ganti ya. Kita ganti dengan memasukkan data logaritma. Sudah nih. Langsung kita oke. Nah, kita harus tahu heteroskesitas ini menggunakan uji Gletser ya. Yang tadi kita itu menggunakan apa? Absolut, logaritma, dan juga akhirnya dengan dependennya gitu bukan kinerja tapi menggunakan dependen logaritma. Itu adalah merupakan uji Gletser, langkah-langkah uji Gletser. Sekarang bagaimana nih? Apakah ini heteroskesitas atau tidak? Nah, kita cukup memandangnya di bagian koefisien. Koefisien di bagian C terdapat bagian apabila syarat tersebut 0,05 ya, maka tidak terjadi heteroskesitas. Nah, kita coba lihat ya. Di atas 0,05 nih, lihat ya. Ceknya 0,05 di atas ya, berarti 0,698 berarti di atas ya. Ini berarti tidak terjadi heteroskesitas. Semua data ini tidak terjadi heteroskesitas. Oke. Nah, sudah ketemu ya heteroskesitasnya. Sekarang kita akan mencari multikolinearitas. Nah, untuk multikolinearitas juga simple caranya. Kita cari di bagian input kedua ini, kita masukkan analyze, regresi linear. Nah, logaritmanya kita tukar dengan kinerja statistik. Nah, ini ada checkbox bagian collinearity diagnostic. Centang checkboxnya continue. Setelah itu sudah oke. Untuk multikolinearitas identik dengan namanya VIF. VIF. Nah, untuk VIF ini kita lihat di bagian koefisien. Nah, apabila nilai VIF-nya di bawah 10 ya, tidak terjadi variabel bebas atau terbebas dari uji multikolinearitas. Itu dia. Nah, kita cek ya. Statistik VIF saya. Ini VIF. Pelatihan saya 1,1 berarti di bawah 10 ya, betul ya. Tidak terjadi multikolinearitas. Kepemimpinan saya terhadap kinerja coba 1,1 per 1 sama ya, tidak terjadi multikolinearitas. Inilah data yang menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Setelah kita menguji multikolinearitas, kita tadi uji validitas sudah valid, uji reliability sudah reliable datanya. Yang ketiga data apa namanya? Data normalitas, datanya normal. Yang ketiga, yang keempat data heteroskesitas tidak terjadi heteroskesitas, betul. Yang kelima, multikolinearitas data tersebut terbebas dari uji multikolinearitas ya. Sekarang ada 6 dan 7, kita akan masuk ke uji T. Nah, uji T kita lihat nih. Ada ya kan sebelahnya kan, uji T kan. Nah, kita cukup memandang ini.
Bagian pelatihan kepemimpinan mengarah ke independen kinerja. Apabila ya, apabila data tersebut merupakan eh, apa namanya variabel yang berpengaruh terhadap dependen, berarti namanya adalah pengaruh parsial itu. Oke, berarti UJT kita merupakan berpengaruh parsial. Nah, kita memandang nih, cari yang namanya UJF. Nah, ini syaratnya kalau UJF itu signya di bawah 0, di bawah 0,05. Di bawah 0,05. Maka nah, ini apabila di bawah 0,05, maka data tersebut berpengaruh simultan. Di sini saya 7,9, berarti kan jauh kan? Berarti data saya pengaruh parsial. Itu dia. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dan bermaksud untuk menyelesaikan video tugas UAS akhir saya ini. Semoga dengan video yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat yang berguna untuk kedepannya. Mungkin dengan video ini juga bisa menjadi nilai yang terbaik untuk UAS saya. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.